kembali kami ada di baikmu ini untuk boleh memuji menyembahmu. Kami boleh mempersembahkan syukur kami, penyembahan kami yang terbaik kepadamu. Bahkan kami boleh menguduskan hari Sabatmu sebagaimana perintahmu kepada setiap umat-umatmu, kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih buat penyertaan pertolonganmu sepanjang minggu ini. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang selalu menyertai kami yang tidak pernah ada habis-habisnya. Terima kasih buat rahmat-Mu ya Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa,
menolong kami. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan kasih Engkau hati kita. Kita boleh berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah firman di dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau juru selamat. Hanya
firman-Mu, Kau memberkati guru sekolah minggu, dan Kau memberkati kami yang ada di ruangan ini. Dan kami percaya biar hadirat-Mu senantiasa memenuhi kehidupan kami. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, pikiran kami, hati kami, tubuh kami. Kami arahkan untuk kami boleh menerima setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh hidup di dalam kehidupan yang senantiasa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Anak sekolah minggu boleh ada di sebelah. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita ada di tempat ini, kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, boleh bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Semuanya oleh karena kasih kemurahan-Nya, semua oleh karena kebaikan-Nya. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mencari Tuhan, ketika saudara dan saya mencari Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kepada setiap orang-orang yang mencari Tuhan. Saudara ada di tempat ini, saya percaya kalau ada banyak orang mungkin mereka sedang melakukan liburan-liburan, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya saudara ada di tempat ini, mungkin kita ada liburan, saudara kasih Tuhan, tetapi kita boleh bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita mencari wajah Tuhan, kita menemukan kasih Tuhan, maka Dia memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat hari-hari dunia yang sedang mengalami goncangan-goncangan yang begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara, kita percaya setiap orang-orang yang mencari Tuhan, Tuhan akan senantiasa membentengi hidupnya. Tuhan senantiasa menjadi perlindungan yang sempurna. Tuhan senantiasa menjadi jawaban bagi setiap doa-doa Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kalau kita lihat saudara kasih Tuhan, hari-hari terakhir jelas banyak orang yang kehilangan kasih yang semula. Banyak orang yang tidak lagi mengasihi dan mencintai Tuhan, tidak lagi berdoa, tidak lagi membaca firman, tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Tapi saya yakin percaya bahwa kita ada di tempat ini, saudara. Dan saudara-saudara, rekan-rekan kita yang mungkin sedang lagi mereka pulang kampung, hari ini juga mereka beribadah, mereka yang lagi liburan, mereka juga memberikan kesempatan. Setiap minggu adalah waktu di mana kita boleh berjumpa, bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita akan baca firman Tuhan yang terus akan mengingatkan kita semuanya di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Perikopnya di situ, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya. Mari kita akan baca bersama-sama dalam Filipi pasal kedua ayat yang ke-12. Ini satu pesan Tuhan yang begitu sangat penting, saudara kasih Tuhan, bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sama-sama kita akan baca 2-3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini merupakan pesan Tuhan yang disampaikan saudara kasih Tuhan melalui seorang hambanya bernama Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara dikasih Tuhan. Dikatakan apa, saudara kasih Tuhan? Tetaplah kerjakan keselamatan. Tuhan sudah memberikan keselamatan. Pak, katanya keselamatan gratis. Ya, keselamatan itu gratis. Kita tidak perlu membayar, karena kita sudah lunas dibayar oleh darah daripada Kristus. Ya tadi kita nyanyikan, saudara kasih Tuhan, Dia telah mati bagiku, bahkan Dia telah bangkit bagiku. Bukan cuma mati, tapi Dia bangkit. Saudara kasih Tuhan, Yesus sudah membeli, saudara kasih Tuhan, sudah membayar hidup saudara dan saya dengan harga yang sangat mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah, dengan nyawa. Saudara dikasih Tuhan, Dia tukarkan kematian menjadi kehidupan.
Saudara kasih Tuhan, tetapi apakah ketika Tuhan melakukan itu kepada kita, apa kita hanya berkata, oh ya sudahlah, sekali aku selamat ya udah selesai. Tidak perlu lagi aku datang ke gereja, apa-apa, tapi aku percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab menjelaskan kepada kita, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara kasih Tuhan, kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah diselamatkan, jangan kita berdiam diri. Tapi Alkitab ini mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, tetap kerjakan. Jangan mentang-mentang kita sudah diselamatkan, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita, terus kita tidak mau berdoa lagi, kita tidak mau memuji Tuhan lagi, kita tidak mau bersekutu lagi, kita tidak mau memberi, kita tidak mau memberkati satu dan yang lainnya. Tetapi Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, untuk saudara dan saya terus mengerjakan keselamatan kita. Kalau sempat keselamatan itu tidak dikerjakan, saudara dikasih Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, takut akan Tuhan itu apa sih? Saudara dikasih Tuhan, ini merupakan sesuatu yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya tanamkan dalam hati. Amsal pasal ketiga ayat ke-18. Takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sebetulnya taat itu takut akan Tuhan, singkatannya. Amsal 8 ayat 13. Saudara kasih Tuhan, kita sudah pernah baca firman Tuhan kita, tapi mari takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Biarlah Tuhan menjumpai setiap kita. Jangan sampai ada kejahatan di dalam hati kita. Oh Pak, bagaimana kalau orang itu berbuat jahat kepada kita? Tidak usah kita balas kejahatan. Biarlah Tuhan sendiri yang berperkara. Saudara kasih Tuhan, takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Dan kita tidak berbuat jahat, saudara. Tapi biarlah terlebih lagi kepada Tuhan yang sudah berbuat baik kepada kita. Kita pernah ajarkan lagu pujian seperti kita, mengasihi lebih sungguh. Iya kan saudara? Mengasihi lebih sungguh. Ini bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan kita. Kenapa begitu saudara? Alasannya, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, dia merupakan satu perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biar kita berhidup di dalam kerendahan hati. Jangan hidup dengan kesombongan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan benci kepada kesombongan. Bukan cuma kesombongan, Tuhan benci kepada kecongkakan. Saudara kasih Tuhan, kesombongan itu berbicara di dalam hati kita yang gak mau ditegur, yang gak mau dinasihati, yang gak mau saudara menerima kebenaran. Kecongkaan itu berbicara, saudara kasih Tuhan, orang bisa melihat kecongkaan seseorang. Saudara kasih Tuhan, itu merupakan aplikasi saudara kasih Tuhan. Dengan uang yang banyak dia bisa gembor-gemborkan, dengan kekayaan dia bisa menunjukkan bahwa siapa dia. Saudara kasih Tuhan, itu berbicara kecongkaan dan tingkah laku yang jahat. Bukan cuma itu, tetapi mulut penuh tipu muslihat. Saudara kasih Tuhan, takut akan Tuhan adalah kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, dan kita kiranya saudara dan saya boleh menjauhkan akan hal ini. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang teologi yang menyimpulkan takut akan Tuhan begini dan seperti itu. Tetapi cukup Amsal 8 ayat 13 itu sudah menjelaskan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berbicara mengenai keselamatan, saudara kasih Tuhan,
maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Keselamatan, kita harus perhatikan ada 3 hal dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, orang yang sudah percaya tetapi bisa hilang keselamatan. Orang yang sudah percaya bisa hilang keselamatan. Ini harus kita perhatikan. Ada orang yang tidak selamat berarti. Orang yang tidak selamat bukan cuma orang di dunia, tetapi saudara kasih Tuhan, Alkitab jelaskan, ayat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius pasal ke-7 ayat 21 sampai 23. Saya akan membacakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Saudara kasih Tuhan, ini bukan berbicara tentang orang yang di luar sana. Saudara kasih Tuhan, apakah murid Yesus, saudara kasih Tuhan, yang Tuhan sudah panggil, yang Tuhan sudah pilih? Ini mengingatkan saudara dan saya. Hari ini Tuhan mengingatkan supaya kita mengerjakan keselamatan kita. Jangan sampai kita tidak diselamatkan. Murid Tuhan Yesus ada 12. Salah satunya adalah Yudas Iskariot yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan memilih mereka. Itu bukan hanya sekedar memandang masuk, ya. Tapi Tuhan berdoa, Tuhan melakukan doa, dan Tuhan berkuasa. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan berdoa untuk memilih murid-muridnya, 12 orang. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan Yudas? Saudara dikasih Tuhan, Yudas mati bunuh diri dan dia menyangkal daripada Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi Yudas? Tuhan Yesus sangat mengasihi Yudas. Kalau saudara lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, banyak Tuhan Yesus itu ngomong kepada Yudas. Tetapi Yudas itu orangnya sombong, tidak mau dia dinasihati oleh Tuhan, tidak mau Yudas itu diarahkan, padahal dia dekat dengan Tuhan, padahal dia bersama-sama dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tapi Yudas itu selalu, saudara kasih Tuhan, berpikir menurut pikirannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, jangan saudara kaget. Kalau saudara lihat di media-media, saudara, media-media rohani sekalipun, saudara kasih Tuhan, ada banyak orang berpikiran, berpandangan menurut apa yang mereka anggap benar. Saudara, mereka tidak lagi melihat firman Tuhan. Mereka tidak lagi, saudara kasih Tuhan, menghormati, menghargai firman Tuhan. Kalau engkau melakukan firman Tuhan, maka Tuhan katakan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Segala berkat akan datang kepada saudara kasih Tuhan. Orang-orang yang mengembalikan diri Tuhan, itu adalah kepunyaan Tuhan. Kalau kita percaya, kepunyaan Tuhan itu adalah penghakiman. Kepunyaan Tuhan itu adalah pujian, hormat, dan kemuliaan. Ketika kita ambil itu, berarti kita menjadi orang yang sombong. Kepunyaan Tuhan itu adalah persekutuan, itu adalah milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini bukan katanya, itu katanya organisasi, katanya Pak Pendeta, bukan. Ketika kita membaca dan merenungkan firman, ini yang membuat saudara dan saya percaya kita boleh menikmati kemurahan kasih Tuhan. Kita boleh menikmati bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan,
Di situ dikatakan, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka, berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara katakan, loh, saya membuat, saya bernubuat kok. Saya ini memberitakan firman Tuhan yang luar biasa, yang dikenal oleh banyak orang. Sekali saya berdiri, itu bukan puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan orang banyak. Tetapi ketika itu menjadi kesombongan, seperti Amsal tadi, membuat orang itu tidak berkenan di hadapan, dia mencuri kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, aku sudah mengusir setan itu, saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini kan ngomong, saudara kasih Tuhan. Orang-orang ini ngomong tentang apa yang mereka lakukan, apa yang sudah mereka perbuat untuk Tuhan, apa yang mereka sudah lakukan untuk Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, kenyala membuat kejahatan. Saudara kasih Tuhan, engkau tidak merasa bahwa dirimu itu perlu belas kasihan, perlu kemurahan. Dan kau berkata, aku bisa menyembuhkan orang itu, banyak melakukan tanda-tanda mujizat. Saudara kasih Tuhan, ada seorang pemungut juga. Dia jauh-jauh, dia menepuk dadanya, Tuhan, aku orang berdosa. Sementara ahli Taurat, orang Farisi, orang yang tahu firman Tuhan, dia berkata, aku berpuasa, aku pakai baju putih. Saudara kasih Tuhan, aku dihormati oleh banyak orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Tuhan lebih berkenan kepada orang yang berdosa, tapi dia menepuk dirinya, saya orang berdosa. Daripada orang berkata, oh, dia orang benar, dia pendeta hebat, dia seorang yang luar biasa. Tapi Tuhan katakan, enggak. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini orang yang tidak diselamatkan. Jangan sampai saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi bagian daripada Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kalau murid Yesus siapa? Yudas. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yudas sama Petrus itu menyangkal 3 kali. Tetapi ketika Petrus berkata, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku Tuhan. Maka Tuhan mengampuni, Tuhan menyelamatkan, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Saudara kasih Tuhan, biarlah saudara dan saya menjadi orang murid Yesus. Walaupun kita mungkin tidak menjadi murid yang hebat, masih banyak Tuhan saya diproses, masih banyak saya perlu belajar. Tapi biarlah Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tetap mau melakukan kehendak Bapa. Lakukan kehendak Bapa pada zaman kita. Saudara kasih Tuhan, setiap zaman berbeda-beda. Lakukan kehendak Bapa. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu yang Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Coba baca dalam Lukas pasal ke-9, Lukas 9 ayat 1 sampai 6 supaya kita bisa lebih jelas lagi. Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Ya. Saudara, maka Yesus memanggil ke-12 murid-Nya. Di situ ada Yudas, saudara. Ada Yudas? Ada. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit. Ayat kedua saudara baca. Ayat ketiga saya akan baca. Katanya kepada mereka, janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan, janganlah membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Ayat keempat. Ayat kelima, dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota
mereka dan kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Ayat 6. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi. Haleluya. 12 murid Yesus tadi katakan apa? Ada Yudas nggak? Ada Yudas di situ. Diberikan kuasa nggak? Iya. Diberikan tenaga nggak? Iya. Menyembuhkan orang nggak? Iya. Saudara kasih Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, saudara kasih Tuhan, di dalam Matius 7 Tuhan berkata, mengingatkan, saudara kasih Tuhan, jangan sampai saya tiba-tiba Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Jangan sampai Tuhan berbicara. Kenapa? Kamu buat kejahatan, kamu merasa kamu hebat, kamu merasa kamu luar biasa, kamu merasa kamu dipakai Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Dan kau lupa, saudara, orang yang banyak dipakai Tuhan dengan luar biasa, saya akan percaya, saudara kasih Tuhan, itu pelayanannya akan kemana-mana, saudara dikasih Tuhan. Tetapi ada banyak orang juga yang berkata, mereka dipakai Tuhan, mereka khotbah kemana-mana. Tetapi waktu mereka berdoa, waktu mereka membaca firman, waktu mereka bersekutu kepada Tuhan secara pribadi, itu hilang. Kadang-kala Tuhan berikan kepada mereka, apa saudara kasih Tuhan? Sakit. Ketika mereka sudah sakit, baru mereka berkata-kata kepada Tuhan. Dan saya percaya, kita semua di tempat ini, saudara dan saya yang sehat. Mau sehat, mau sakit, mau dalam keadaan apapun, biar kita boleh tetap bersekutu kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, yang kedua adalah orang yang hampir tidak diselamatkan. Hampir tidak diselamatkan. Kalau tadi tidak diselamatkan, hati-hati tentang keselamatan, saudara. Yang kedua adalah hampir tidak diselamatkan. Ayo 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita baca firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10-15. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 10-15. Yuk kita baca bergantian. Saudara siapkan nanti. Saudara boleh bersama dengan saya bergantian membaca. Ayat 10 saudara baca. 2, 3. Aku sebagai seorang ahli berani dan orang lain membantu bersama-sama. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Ayat yang 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang 12. Ayat 13 saya akan bacakan. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Itu ayat 14. Ayat ke-15 sama-sama. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini merupakan satu peringatan kepada saya dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-15, saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi ketika kita membangun, saudara, iman kita itu bukan seperti di atas tadi apa? Emas. Di atas apa tadi? Ayat yang ke-14 tadi. Saudara 13 tadi. Di atas apa? Ada batu ya kan? Di atas apa kita bangun? Kalau kita membangunnya di atas kayu itu lebih hebat daripada rumput jerami. Tapi kalau
rumput jerami, saudara kasih Tuhan, dan kayu itu bisa dibakar, bisa terbakar, saudara dikasih Tuhan. Nah, ini membuktikan, saudara dikasih Tuhan, ada yang kedua, hampir tidak diselamatkan, saudara kasih Tuhan. Saya berdoa kita semuanya jangan sampai menjadi orang yang seperti firman Tuhan ini, hampir tidak diselamatkan. Karena iman kita, saudara kasih Tuhan, iman itu kepercayaan saudara dan saya, dasar kita untuk percaya kepada Kristus. Kalau hanya cuma rumput kering atau jerami atau kayu, itu akan mudah sekali terbakar. Sedikit ada kata-kata, tak usah ke gereja lagi, tak usah berdoa lagi, tak usah lagi, saudara kasih Tuhan. Tetapi suatu saat akan sadar lagi, saudara kasih Tuhan. Orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, itu adalah orang yang sama seperti ditarik dari apa? Dari api. Saudara kasih Tuhan, ditarik dari api. Yang pertama, orang itu akan kehilangan upah. Saudara kasih Tuhan, orang itu akan kehilangan upah. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menghakimi siapapun. Tapi ada orang, saudara kasih Tuhan, Pak, tiba-tiba dia jatuh. Saudara kasih Tuhan, ketika dia jatuh, Tuhan panggil. Saudara kasih Tuhan, dia belum bisa melakukan apa-apa. Dia belum bisa melayani, dia belum bisa mungkin membaca firman Tuhan dengan tekun. Saudara kasih Tuhan, itu imannya sama seperti di rumput kering, sama seperti mungkin di kayu. Ketika api datang, ujiannya sama. Ujian saudara dan saya adalah api. Ketika api itu datang, hangus, saudara kasih Tuhan. Tetapi dia diselamatkan apa? Di air hidupnya dia masih. Saudara kasih Tuhan, ada kemurahan, ada kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di air hidupnya dia masih. Saudara kasih Tuhan, ada mungkin kita di tempat ini mungkin seperti ini. Oh ya, pagi hari kita berdoa, Tuhan, terima kasih dan ucap syukur kepadamu. Kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tahu-tahu saudara dikasih Tuhan, teman-teman saudara, teman-teman kita yang tidak percaya kepada, yang tidak terlalu sungguh-sungguh mengajak kita, ayo minum. Saudara, begitu kita minum, saudara kasih Tuhan, tiba-tiba kita dipanggil Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tadi pagi kita sudah berdoa, karena kita mungkin segan, karena kita mungkin menghargai Bapak Ibu Saudara, dan kita ikut sama mereka. Apakah kehidupan kita sama mereka? Oh tidak. Tetapi saudara kasih Tuhan, Alkitab katakan ini orang di sini tidak menyangkal seperti Yudas, tetapi saudara, karena dia tiba-tiba satu saat dia segan, dan keseganan itu membuat dia harus meninggalkan dunia ini, dia diselamatkan. Seperti yang kita tulis, tapi seperti yang ditarik dari api. Saudara, dia kan tidak ada mahkotanya, tidak ada mahkota. 5 mahkota, ya tidak ada. Kalau saudara di tempat ini ada mahkotanya. Saudara dikasih Tuhan, yang setia sampai akhir, peganglah apa yang ada padamu, apa yang ada pada saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, kedudukannya rendah, kehilangan upah atau pahala, kedudukannya rendah, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan. Saudara dikasih Tuhan, karena saudara kasih Tuhan, orang yang akan memerintah bersama dengan Tuhan itu diberikan otoritas. Kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah, tapi dia diselamatkan. Saudara, orang ini diselamatkan. Ada yang tidak diselamatkan,
ada yang hampir tidak diselamatkan. Berarti kalau hampir tidak diselamatkan, berarti orang itu selamat enggak? Selamat ya. Kita percaya orang itu selamat. Seperti Alkitab katakan. Ayat ke-15 tadi. Saudara pegang ini, baik-baik. Perhatikan ini. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Saudara kasih Tuhan, kerugiannya itu masing-masing orang yang akan tahu. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi apa? Seperti dari dalam api. Saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, tidak diselamatkan, hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga adalah apa? Selamat secara sempurna. Berapa banyak kita mau selamat secara sempurna? Haleluya. Saudara kasih Tuhan, 2 Petrus pasal yang pertama, 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai 11. Bapak Ibu Saudara, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Ya. Bagaimana supaya kita bisa selamat secara sempurna? Ini yang menjadi doa kita. Kita semuanya mau selamat secara sempurna, berarti kita dapat mahkota, kita dapatkan, saudara kasih Tuhan, sesuatu yang Alkitab, saudara kasih Tuhan, bisa tidak akan pernah banyak uraikan di sini. Selamat secara sempurna. Bagaimana? Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, saudara, bukan cuma saja percaya, tetapi apa? Menambahkan kepercayaan, menambahkan iman itu dalam hati hidup saudara dan saya. Itu kebajikan. Saudara kasih Tuhan, kebajikan itu berbicara tentang kebaikan, kebajikan. Dan kepada kebajikan, di dalam kebaikan itu apa? Pengetahuan. Saudara, terus ayat yang ke-6. Dan kepada pengetahuan itu apa? Penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri, saudara, kita harus punya yang pertama tadi apa? Iman. Saudara kasih Tuhan, ditambahkan iman itu apa? Saudara, bukan cuma itu, saudara kasih Tuhan, ditambahkan iman itu pengetahuan juga. Berbicara pengetahuan, saudara kasih Tuhan, saya percaya. Saudara bagaimana bisa mengetahui, bisa memahami? Kalau saudara bisa S1, S2 dan sebagainya, saudara bisa mengerti, membaca tulis kalau saudara tidak sekolah, tidak ditambahkan pengetahuan. Saya percaya hari-hari ini melalui saudara beribadah kepada Tuhan, melalui kita, saudara membaca firman Tuhan, kita ditambahkan pengetahuan akan firman. Kepada pengetahuan akan firman, kita tahu firman. Ketika saudara tahu firman, maka jangan cuma sekedar tahu, tapi tambahkan apa? Penguasaan diri. Oh iya, jangan sampai keluar perkataannya kotor dari mulut kita. Biasanya ketika orang memaki kita, kita langsung maki dia. Tetapi karena firman Tuhan katakan, dengan perkataan kita akan dihakimi. Kita akan dibenarkan atau dihakimi. Saudara kasih Tuhan, atau kita akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu pengetahuan, jaga. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Kan kita membaca firman, maka kita itu menjadi satu apa? Pengetahuan. Oh iya, tak boleh. Ketika kita marah boleh kan Bapak Ibu Saudara? Tapi jangan berbuat dosa. Saudara kasih Tuhan, marah jangan sampai berbuat dosa. Saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam pengetahuan juga harus ditambahkan apa? Penguasaan diri. Kita marah, tapi jangan sampai berbuat dosa.
Jangan kira marah udah, kita selesaikan sekarang. Gak usah lagi mau jadi suami, gak usah lagi mau jadi istri. Kita bagi anak ini, satu orang dibagi dua. Gimana saudara kasih Tuhan? Berarti anaknya mati juga. Bapak ini saudara kasih Tuhan. Tambah penguasaan ini. Saudara kasih Tuhan. Di dalam mengikut Tuhan, itu tidak seperti berjalan di jalan tol, tetapi ada rintangan. Maka diperlukan apa? Ketekunan. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara saya tekun, saya melihat Bapak Ibu Saudara orang yang tekun kepada Tuhan. Tuhan melihat ketekunan saudara. Saudara yang mencatat itu bukan saya, tapi Bapak Ibu Saudara dicatat ketekunan Bapak Ibu Saudara itu Tuhan yang catat. Saudara kasih Tuhan, tekun. Dan kepada ketekunan itu apa saudara? Kesalehan. Saudara kasih Tuhan, tekun. Maaf saudara kasih Tuhan. Saudara boleh lihat, kalau ketekunan tanpa ada kesalehan, maka di dalamnya akan banyak terjadi, saudara kasih Tuhan, ketidaktaatan. Saleh. Saudara kasih Tuhan, saleh. Tekun juga harus apa? Saleh. Maaf saudara, banyak pelecehan seksual itu terjadi. Itu di area-area yang kita pikirkan, waduh dia kan tekun sama Tuhan. Sembayangnya tekun, ibadahnya tekun, semuanya tekun. Saudara maaf, mau di sekolah Alkitab, mau di pondok pesantren, mau di mana-mana, saudara dikasih Tuhan. Kalau tidak ada kesalehan itu berbicara tentang integritas. Apa yang di dalam itu sama dengan apa yang di luar. Apa yang dikatakan di luar sama dengan apa yang di dalam. Saudara kasih Tuhan, kenapa kok Om bicara begitu? Iya, di sekolah Alkitab CD itu juga bisa hilang, baju bisa hilang. Sekolah Alkitab, saya waktu di Proskonium, saudara kasih Tuhan. Loh, bayangkan, sekolah pemuji penyembah Tuhan di Bandung pada waktu itu, tapi teman saya masih bisa kehilangan. Padahal ini asramanya tertutup, saudara, orang luar tidak bisa masuk. Orang luar mau masuk juga takut, karena di situ ada anjing herder yang menjaga. Kami juga kadang-kadang takut, saudara. Tetapi bisa hilang, Bapak Ibu Saudara, bisa hilang, baju bisa hilang. Di sekolah Alkitab juga terjadi seperti itu. Di tempat di mana orang tekun kepada Tuhan, berdasarkan ketekunan itu berbicara kepada kita dengan yang di atas. Makanya ketekunan perlu ditambahkan apa? Kesalehan. Saudara dikasih Tuhan, kesalehan berbicara tentang kejujuran, integritas. Terus ayat yang ke-7. Dan kepada apa? Kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan apa? Kasih akan semua orang. Haleluya. Saya percaya, ya kita juga perlu belajar juga dari orang kita, orang baru. Saudara kasih Tuhan, bagaimana ada STM, bagaimana mereka juga satu mengadakan pesta, satu di dalam kemalangan, semua bisa hadir di situ, semua bisa. Padahal mungkin secara darah, secara hubungan keluarga, secara darah mungkin nggak ada. Hanya apa? Oh ya, marga. Saudara kasih Tuhan, kasih semua. Saudara kasih Tuhan. Ayat selanjutnya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Terus ada
Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan pici, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu telah dihapuskan. Saudara kasih Tuhan, mau kita selamat secara sempurna, mari kita mau menghidupi firman. Intinya begitu, saudara. Simpelnya begitu. Tadi kita udah baca uraian. Simpelnya apa? Mau hidup sesuai dengan firman, hidup menuruti kehendak Bapa. Saudara kasih Tuhan, kalau bisa kawan ini lalu daripadaku, kata Tuhan Yesus, tapi biarlah bukanlah kehendak, tapi biarlah kehendak. Dan Yesus minum cawan. Kalau bisa kawan ini lalu, saudara dikasih Tuhan, apa yang membuat Tuhan Yesus penderitaan Tuhan Yesus yang begitu berat? Saudara dikasih, itu bukan karena Yesus harus mengalami siksaan. Si siksa memang sakit, memang berat dagingnya, tetapi yang begitu berat. Dan saya percaya apa yang menjadi kehidupan kita menjadi berat. Dia ngomong seperti ini, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Ditinggalkan sama Tuhan itu. Makanya Daud, dia katakan, Tuhan jangan ambil rohmu daripada aku tidak bisa hidup tanpa rohmu ya Tuhan. Jangan ambil rohmu daripada itu, kata Daud. Tuhan boleh ambil kerajaan, boleh ambil kekuasaan, boleh ambil semua keluarga, boleh ambil kedudukan, tapi Daud berdoa satu hal, jangan ambil rohmu daripada. Yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat karena roh Allah ada pada Daud. Saudara bisa mengalami kemenangan, bisa mengatasi segalanya. Yakin dan percaya, biarlah roh Allah ada dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jangan pernah kita tinggalkan roh Tuhan. Bila Roh Kudus, kita minta terus supaya Roh Kudus memperlengkapi kehidupan kita, menolong dan menuntun kita. Undang Roh Kudus dalam pekerjaan saudara, undang Roh Kudus di dalam hidup saudara, di dalam kesehatan saudara. Undang dia. Haleluya. Amin, saudara kasih Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, biar kita boleh masuk kerajaan surga dengan bukan hampir tidak diselamatkan, tapi kita masuk dengan hak penuh. Kalau saudara sudah melakukan, saya percaya kita semuanya sedang melakukan apa yang Alkitab tulis untuk kita boleh menjadi orang-orang yang memasuki kerajaan surga dengan hak penuh. Dan saudara dan saya sedang memasuki proses, dan kita boleh menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari saudara kasih Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahwa hari ini aku harus mengerjakan keselamatan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan kami anak Tuhan, jadikan kami hamba. Kami mau mengasihi Tuhan, kami mau bertekun di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari renungkan firman Tuhan, setiap perkataan firman Tuhan, setiap apa yang kita baca pada siang hari ini, kiranya boleh tertanam di dalam kehidupan. Haleluya.
hidup kami terus Tuhan perhatikan. Hidup kami tidak akan lepas daripada pemandangan daripada Tuhan. Dan Tuhan mau menyediakan semuanya. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu. Bahkan yang tidak sempat bersama dengan kami, Tuhan mau menyertai setiap perjalanan-perjalanan mereka pulang kampung, mereka yang sedang berefreshing. Tuhan mau berkati ya Aba ya Bapa. Tutup bungkus seluruh umat-umat-Mu di tempat ini. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 digenapi. Bahkan kami percaya Mazmur 121 ayat yang keempat, Engkau menjaga kami, Engkau menjaga orang-orang yang Tuhan kasih dan Engkau pilih. Kami bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman. Tuhan memberkati setiap kita boleh yang tekun dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari Rabu di tempat ini ada menara doa pukul 6 sore, tetap kita menara doa saudara Tuhan. Melalui tempat ini kita juga akan mendoakan kita semuanya. Haleluya. Pokok-pokok doa saudara yang perlu didoakan, pokok-pokok doa silakan saudara juga boleh mengirimkan secara pribadi juga boleh. Silakan sekitar hari Jumat ada ibadah WBI di sekretariat di tempat ini saudara kasih Tuhan. Masuk pukul 18.30 saudara kasih Tuhan hari Jumat ya WBI. Seperti biasanya saudara kasih Tuhan, semoga seluruh WBI dan kita yang wanita yang belum WBI belum menikah saudara kasih Tuhan. Hari Sabtu ada doa puasa, ada latihan untuk ibadah minggu saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu, untuk minggu depan sambil kita menantikan rekan-rekan kita, sahabat, saudara-saudara kita yang lainnya, saudara kasih Tuhan masih ada di dalam perjalanan. Untuk minggu depan itu ibadah raya dan perjamuan kudus biasanya, tapi kita akan minggu kedua untuk di bulan depan minggu kedua sehingga semuanya boleh ikut semua dalam perjamuan kudus kita adakan di minggu yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, kita juga akan memberikan persembahan kita, mari akan berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan tidak dengan tangan yang hampa, dan kami boleh memberikan syukur kami, persembahan kami, baik tantangan kami, persembahan dan persepuluhan, persembahan syukur. Tuhan memberkati setiap kami. Kami boleh memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada buat segala kebaikan, kemurahan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus, kita yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama kita katakan amin. Dan yang hamba ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Katakan tidak dengan tangan yang hampa.
secara sempurna